البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, bab syurutihi, bab syarat-syarat jual beli, wa ma nuhiya anhu minhu, dan apa yang dilarang darinya, dari jual beli yang diharamkan. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan bab ini. Nanti akan masuk babul khiyar, bab tentang memilih di dalam jual beli. Dan Kitabul Buyu' termasuk kitab yang paling luas, paling sulit di dalam Bulughul Maram. Permasalahan yang sangat banyak yang berkaitan dalam hal jual beli yang penting untuk kita mengetahui. Pada pertemuan terlewat, yakni disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang larangan ya untuk menjual samarah, yang menjual buah hatta tat'am, sampai dia itu bisa dimakan. Jadi tidak boleh seorang untuk kemudian menjual buah sampai dia itu sudah ini bisa untuk dimakan. Tidak boleh untuk kemudian menjual barang yang dia itu masih di pohon kemudian dalam keadaan hijau. Demikian juga tidak boleh membeli ikan yang masih di dalam air. Walaupun hadisnya adalah dhaif, tapi dibahas oleh para ulama, haram membeli sesuatu yang belum jelas. Demikian juga mungkin burung yang dia itu masih di awan. Kemudian kita akan sebutkan di situ hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 809. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Di situ ada Saleh bin Abil Akhdar. Ya, disebutkan bahwa dia ini lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin, melarang dari jual beli al-madamin. Madamin yakni suatu yang masih di aslabul fahl, ya, yang dia itu masih belum jelas. Wal malakih itu apa yang di dalam perut binatang ternak. Umpamanya di dalam perut sapi itu janinnya, atau mungkin di dalam perut kambing yang dia itu masih hamil, maka ini dilarang. Rawal Basar, sunai Imam Al-Basar wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya itu lemah. Tadi sudah disebutkan, di sini adalah dhaif. Sebagaimana Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, al-malaqih yang tadi yang dilarang itu adalah baik ma fi butunil hawamil, menjual apa yang di perut hewan-hewan yang hamil, minal ajinnah, dari janin-janin. Wal madamin ma fi aslabil fuhul minal ma', ya, apa yang ada di yakni air mani dari binatang ternak itu. Demikian. Sebutkan di yakni tafsir ini adalah tafsir dari kebanyakan para ulama. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Ya, qad taqaddama al-kalam ala mas'alah. Ini telah lewat pembahasan tentang masalah ini. Jual beli binatang atau janin yang masih di perut ibunya, kambing ataupun sapi, betina yang dia itu hamil. Demikian juga asbul fahl, menjual air mani dari pejantannya itu. Jadi kadang-kadang sekarang kan gitu. Jadi disewakan jantannya, dijual, maka ini tidak boleh. Walaupun di situ ada perincian, kalau kemudian dia mengurusinya
mengurusi memberi makan dan sebagainya, sebagai ganti makan dan sebagainya, maka itu ada pembahasannya. Tapi secara umum tidak boleh menjual air mani dari binatang ternak. Kemudian juga disebutkan di sini permasalahan tentang apa? Tidak boleh jual beli dengan sesuatu yang belum jelas. Nih, upahnya belum jelas, berapa tidak diketahui. Demikian juga yakni waktunya belum jelas. Seperti yang di perut binatang ternak ini tidak diketahui. Apakah dia nanti akan keluar anaknya 2 atau 3 atau mungkin malah mati. Ya, jadi belum diketahui hasilnya, maka ini tidak boleh. Adapun bai'us salam yang telah lewat maka boleh. Seorang umpamanya memesan barang sudah ditentukan sifat-sifatnya, dikasih uangnya penuh, 2 hari baru didatangkan, maka ini boleh. Bai'ul salam. Demikian juga mungkin menjual kambing, ya dikasih uangnya penuh, kemudian tentukan sifat-sifatnya, kemudian nanti didatangkan 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Maka ini boleh karena sudah diketahui. Demikian juga waktunya diketahui. Barangnya diketahui jenisnya, demikian juga waktunya diketahui. Demikian juga hukum bai' ila waqtil hasad awil ata'. Ini menjual ya sampai waktu dipanen atau waktu diberikan. Apabila ya sebutkan di sini kalau tidak diketahui kapannya maka haram. Tapi kalau kemudian dengan kebiasaan bahwa dia itu akan panen demikian sebutkan adalah boleh. Innal aja yata'allaq bi waqtin minaz zaman yu'raf fil adah. Ini waktunya diketahui secara kebiasaan 2 hari lagi atau 3 hari demikian. Wala yahsul bihi tafawut bi syai' katsir. Tidak terjadi perbedaan dengan suatu yang banyak. Demikian. Tapi kalau kemudian tidak diketahui ya secara kebiasaan dan sebagainya maka semua tidak boleh. Walaupun kalau diketahui maka itu adalah boleh. Wallahu alam demikian. Kemudian yastarat fi thaman ayyakuna ma'lum al-qadr. Ya, hendaknya saman harganya itu diketahui dan ditentukan. Maka ini boleh. Kalau umpamanya seorang ya membeli barang, kemudian penjualnya mengatakan sudah harganya adalah uang yang ada di kantongmu berapapun, sudah itu. Kadang kan gitu orang. Supaya apa adanya yang di kantongmu berapa. Maka seperti ini sebutkan tidak boleh. Ya kemungkinan terjadi tipu menipu dan sebagainya. Berikutnya hadis yang terakhir, hadis nomor 810. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini sebutkan adalah sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu, ini hadis yang mulia ini. Man aqala musliman, barang siapa yang aqala, memberikan iqalah, nanti yang disebutkan tafsirnya, kepada seorang muslim bai'atahu, dalam jual beli dia. Iqalah yakni umpamanya seseorang membeli barang sampai di rumah ternyata barangnya jelek atau dia tidak cocok, anaknya tidak mau, anaknya atau keluarganya tidak mau barang itu. Kemudian yang beli kembali lagi ke tokonya, mengatakan ini tidak mau keluargaku dan sebagainya. Kemudian kalau penjualnya meridhoinya, uangnya dikembalikan, barang yang diambil, maka ini akhlak yang mulia. Kadang-kadang kita mendapati memang itu sudah kesepakatan, barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu hukum asalnya adalah demikian. Tapi kalau kemudian boleh dikembalikan, maka itu adalah akhlak yang mulia. Disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan iqalah kepada seorang muslim, bai'atahu, dalam jual belinya, aqallahu asratahu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan asratahu, yakni ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Ibnu Athir makna yakni alaqalah yaitu apa? Tadi. Yaitu adal mabi ila malikihi, kembali barang dagangan itu kepada pemiliknya, kepada penjualnya. Wa tsaman ilal mustari, dan uangnya dikembalikan kepada pembelinya. Itu. Dan ini adalah apa? Fadhailul a'mal, termasuk amal yang mulia. Kadang-kadang kita sudah membeli
dikembalikan tidak bisa lagi. Itu memang hanya dari orang yang menjual, sudah peraturan memang. Tapi kalau kemudian yang menjual mau mengembalikan barangnya itu tadi dengan dikembalikan uangnya juga, ini barangnya diambil oleh penjual, kemudian uangnya dikembalikan kepada pembeli, maka ini akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan iqalah ini. Kemudian juga disebutkan bahwa iqalah ini ya disebutkan itu adalah fasakh, yaitu membatalkan jual beli. Bukan berarti dia kembali membeli, yakni penjualnya gantian membeli barang yang dimiliki oleh pembeli tadi, bukan. Ya, al-iqalah ini adalah membatalkan jual beli. Bukan berarti apa? Bukan berarti bahwa penjualnya itu membeli lagi barang yang telah dia jual dari pembelinya tadi, bukan. Tapi disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Bar, jual Istizkar disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam, la khilaf bainal ulama, tidak ada perselisihan di antara ulama, anal iqalah idza kana fiha nuqsan aw ziyadah, bahwa iqalah ini apabila ada pengurangan atau tambahan, atau takhir atau diakhirkan, umpamanya barangnya dikembalikan lagi 1 juta umpamanya, sudah tak kembalian lagi tapi cuma 900.000, berarti apa? Berarti kan kurang, kan demikian. Yang membeli rugi 100.000 umpamanya. Ana bayun, ini disebut sebagai jual beli. Ya demikian. Jadi boleh memang kadang-kadang sudah dikembalikan tidak apa-apa, tapi terkurangi umpamanya uang yang dimiliki, walaupun afdalnya tadi dikembalikan secara sempurna. Maka selesai di sini bab yang kita sudah sebutkan di bab syurut. Ini syurut syarat jual beli, demikian juga hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Mungkin bisa kita sebutkan beberapa kesimpulan dari pembahasan telah lewat di bab syarat jual beli. Sebutkan syarat jual beli harus saling ridho yang pertama, kemudian akadnya adalah sesuatu yang halal, yang dijual itu adalah sesuatu yang halal. Demikian juga orang yang membeli adalah orang yang memang berhak untuk melakukan jual beli. Kalau anak kecil yang kecil sekali, maka disebutkan adalah tidak boleh kecuali perkara yang remeh, permen dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yakni barangnya bisa untuk diserahkan. Demikian juga yang menjual adalah pemiliknya atau orang yang mewakili. Kemudian yang keenam disebutkan bahwa barang dagangannya, demikian juga harganya itu sesuatu yang diketahui. Demikian juga sifatnya jelas. Kemudian juga disebutkan hal-hal yang diharamkan jual belinya adalah jual beli khamr, jual beli minuman keras, maitah bangkai, kemudian khinzir babi, sonam patung, kemudian kalab anjing. Demikian juga budak, budak yang dia itu kalau dia punya harta cuma budak saja. Kemudian kalau dia meninggal dimerdekakan, ini dilarang, baik mudabar. Kemudian tentang kucing, lebih aman kita tidak jual beli kucing walaupun hadisnya dhaif. Kemudian tidak boleh menjual kera, karena itu membuang-buang harta. Tentang masalah burung, kalau dia itu yakni membuang-buang harta tidak boleh, walaupun hukum asalnya boleh. Kemudian menjual darah tidak boleh. Sebagian menyebutkan kalau memang terpaksa dia membeli darah itu, donor darah dan sebagainya, saya menyebutkan boleh. Demikian juga menjual air, ya air yang berlebihan dia jual tidak boleh. Kemudian juga tadi air mani dari binatang ternak. Kemudian juga jual beli yang di situ ada menipu, jual beli sesuatu yang belum jelas di perut binatang ternak. Demikian juga mempermasalahan asuransi tidak boleh. Demikian juga riba. Kemudian najis, yakni menawar yang dia itu tidak ingin membelinya. Muhaqalah, ini menjual biji yang sudah digiling, ya beras namanya sudah digiling dengan beras yang masih di pohonnya, ya di sawah, karena di situ masih ada yakni gabahnya dan sebagainya, belum jelas. Kemudian muzabanah, ini kurma yang sudah jadi dengan kurma masih di pohon, walaupun sudah masak, tidak boleh. Kemudian mukhabarah, yakni dia menyewa tanah 1 hektar, setengah hektar nanti hasilnya untuk dia, setengah hektar hasilnya untuk pemilik tanah, ini tidak boleh. Karena kadang ini panen ini tidak
Kemudian mulamasah, jual beli mulamasah, memegang pakaian-pakaian yang kena dia itulah yang dibeli, tidak boleh. Munabadah juga yakni dengan hasah atau munabadah dengan melempar batu umpamanya sejauh itu yang dia beli, atau melempar ke pakaian yang kena pakaiannya itu, maka yakni itu yang dibeli. Demikian sesuatu yang belum jelas, gaib, yakni burung yang di udara. Demikian juga jual beli korban, dicegat penjualnya itu di tengah jalan ya oleh pembelinya itu, maka ditakutkan terjadi apa? Terjadi monopoli. Demikian juga menjualkan orang kota untuk orang desa. Ini juga takutnya dibohongi. Ya sudah, orang desa itu masuk ke pasar, mereka melakukan muamalah sendiri. Demikian juga tidak boleh untuk menyimpan barang agar dijual di waktu yang mahal ketika orang butuh. Demikian juga tasriyah, yaitu membohongi dengan kambing yang dia itu susunya dibiarkan dulu supaya kelihatan banyak baru dijual. Demikian juga menjual budak yang dia itu lari dan sebagainya. Sampai di sini kita akan masuk nanti insyaallah di bab yang berikutnya di Kitabul Buyu'ah tentang bab al-khiyar. Di sini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.